Dan teman-teman bisa lihat ini adalah pemakaman secara Islam ya. Ini untuk kain kafannya beneran, cuma ini kalau orangnya enggak ya teman-teman. Tapi di sini ada beberapa yang memang tulang belulangnya adalah asli dan kita sebut sebagai Mr. X, yang mana adalah orang yang tidak memiliki keluarga dan tidak ada data dan sebagainya, sehingga ditaruh di sini dan dijadikan sebagai pembelajaran bagi pengunjung yang datang di Museum Kematian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Saya Dava Bagas Primusandi selaku edukator di museum ini. Saya ucapkan selamat datang. Dan jadi selamat datang di Museum Kematian ya. Oke, jadi sesuai dengan namanya, jadi di Museum Kematian ini kita banyak menampilkan koleksi-koleksi kita yang berkaitan dengan ritual-ritual kematian yang ada di Indonesia, khususnya di daerah, kalau yang paling banyak dari koleksi kita dari daerah timur-timur biasanya. Nah, timur ya, bukan timur-timur, timur-timur. Oke, dari daerah timur-timur Indonesia. Dan di sini kita akan membahas kematian ini dari dua sudut pandang. Jadi yang pertama ada sudut pandang physical antropologi, kemudian atau secara biologis, kemudian dibahas lagi dengan di aspek social culture antropologi. Cuman kita mulai dari yang aspek social culture-nya dulu ya. Oke, bisa mulai di sebelah sana. Oke. Misi ya. Oke, jadi di sebelah sini ada makam di Desa Tronyan. Jadi Desa Tronyan ini dia memiliki tradisi unik ya, di mana mereka melakukan pemakaman yang tidak biasa jika dibandingkan dengan warga Bali pada umumnya. Yang biasanya kalau warga Bali kan dikremasi kan ya. Kalau nggak dikremasi pasti ada yang dikubur, salah satunya biasanya gitu. Cuman kalau misalnya di Desa Tronyan ini mereka punya tradisi unik, di mana mereka hanya meletakkan jenazahnya tuh di bawah sebuah pohon. Jadi di sana tuh ada pohon gede namanya pohon tarumenyan. Atau sebut aja tarumenyan aja ya, karena sebenarnya taru sendiri dalam bahasa Bali itu artinya pohon. Jadi kita sebut tarumenyan aja ya. Oke. Jadi tarumenyan ini dia memiliki kemampuan untuk menyamarkan bau busuk yang keluar dari si mayit. Jadi otomatis ketika kita mendekat nih seperti ini, kita nggak akan mencium bau busuk dari yang keluar dari si mayitnya, melainkan kita akan mencium aroma menyan yang keluar dari si tarumenyan ini. Dan fun fact, jadi dia punya jarak toleransi sekitar 1 meter ya. Jadi kalau dalam radius lebih dari 1 meter kita nggak akan mencium bau mayatnya. Cuman kalau misalkan dalam radius 1 meter lebih, maksudnya di bawah 1 meter, kita akan mencium bau busuk dari mayat. Apalagi kalau misalnya dia beneran masih baru seperti itu. Dan di sini ada 3 jenis pemakaman ya sebenarnya ya. Nah, yang pertama disebut semawayah. Jadi semawayah ini dia tuh bentukannya seperti yang ada di depan kita ini. Dia ada payung-payungnya, kemudian dia dipasangi kerangka bambu seperti ini supaya hewan gak mudah masuk ya. Dan kemudian nanti di sekitar jenazahnya akan diberikan sajen-sajen sama barang-barang favoritnya si orang yang sudah meninggal ini. Jadi kalau misalnya dia berwasiat mau dimakamkan bersama barang-barang favoritnya, nanti dia barang-barang favoritnya akan dibawa di sebelahnya dia, dan di samping itu dia akan dipakaikan pakaian terbaik atau pakaian favorit dia semasa dia hidup seperti itu. Dan asli. Itu orangnya asli. Namanya ada? Oh, nggak ada. Namanya nggak ada. Soalnya Mr. X. Jadi dia jenazah tanpa identitas kalau di sini. Kemudian ada makam yang kedua disebut sebagai semabantas. Jadi semabantas ini dia diperuntukkan orang-orang yang mengalami kondisi kematian tidak wajar. Seperti misalnya dia punya luka di tubuhnya atau mungkin dia mengalami amputasi. Kalau misalnya dalam kondisi tersebut dia tidak boleh dimakamkan di semawayah. Jadi melainkan dia akan dimakamkan di tempat lain yang bernama semabantas. Kalau di semabantas dia nggak dapat kerangka-kerangka seperti ini ya. Maksudnya kerangka bambu seperti ini sama payung seperti ini ya. Otomatis dia cuma digeletakin aja di bawah pohon sampai dia membusuk. Setelah dia membusuk nanti dia jenazahnya disisihkan, kemudian diorganisasi seperti itu. Diorganisir seperti itu. Ini beri gambar ya. Kemudian terakhir ada sema muda. Sema muda ini dia diperuntukkan untuk bayi. Cuma kita nggak ada contohnya di sini. Dan sema muda ini kalau misalkan dia infant atau misalnya bayi masih kecil, maksudnya masih janin gitu, dia bakal ditaruh di semacam kendi, kemudian kendinya ini digantungkan di atas pohon. Oke, lanjut di sebelah sini ada makam bayi Desa Kambira. Oke, jadi makam bayi Desa Kambira ini dia merupakan salah satu pemakaman yang ada di Toraja ya, di mana mereka memiliki tradisi unik, di mana mereka memakamkan jenazah bayi dalam sebuah pohon. Jadi masyarakat menganggap pohon ini tuh sebagai rahim seorang ibu. Jadi mereka akan memasukkan jenazah bayi ke dalam sini.
dengan ditutupi kain ya. Habis itu dia bakal ditutupi ranting-ranting pohon sama akar-akaran dari si pohon ini. Dan kenapa kok dimakamkan di dalam pohon ini, Kak? Karena di dalam pohon ini tuh terdapat getah berwarna putih yang dimana masyarakat mengasosiasikan getah ini itu sebagai air susu ibu. Jadi semisal masyarakat percaya kalau misalnya mereka memakamkan jenazah bayi di sini, itu sama halnya dengan mengembalikan si bayi ke rahim ibunya. Seperti itu. Oke, lanjut lagi. Di sebelah sini ada ritual mak nenek ya. Oke, jadi ini ada salah satu, bukan yang beneran ya, tapi ini salah satu koleksi kita, dia adalah artificial mummy. Jadi di suku Toraja ini mereka memiliki tradisi unik di mana masyarakatnya itu memumifikasi jenazah-jenazah yang sudah meninggal. Jadi mereka akan mengoleskan balsam di seluruh tubuh, di sekujur tubuh orang yang sudah meninggal ini dengan harapan bahwa si orang ini tuh gak bakal mudah untuk dekompos atau membusuk seperti itu. Dan setiap 3 tahun sekali mereka akan mengadakan suatu ritual yang namanya ritual mak nenek, yang dimana dalam ritual ini mereka akan mengeluarkan si orang ini dari peti, kemudian jenazahnya dibersihkan, kemudian dia diganti pakaiannya, dan kemudian diajak ngobrol selayaknya dia masih hidup seperti itu. Dan konon katanya di era-era dulu mak nenek ini dia bisa berjalan sendiri. Ya, jadi di sana ada dukun. Mereka kalau nyebut dukun di sana tuh nek tomina ya. Jadi nek tomina di sana tuh mereka memiliki kemampuan untuk melakukan telekinesis, sehingga mereka bisa membuat jenazah ini berjalan sendiri gitu. Tapi tetap ada drawbacknya ya, jadi ada kelemahannya. Setelah dia melakukan prosesi upacara ini, dia bakal gak bisa gerak selama sebulan. Katanya sih gitu. Oke, lanjut lagi, kita ke ruang selanjutnya ya. Mungkin agak sempit, jadi gak semua mungkin bisa masuk ya, maaf ya. Oke. Usahakan jangan teriak ya, gak serem kok. Oke, jadi ini visualisasi makam umat muslim ya. Udah familiar kan ya, jadi kita skip aja di bagian ini. Bener? Oh enggak, kainnya yang beneran. Kalau kainnya beneran. Kain kafannya beneran. Oke. Jadi kita masuk ke ruang kedua ya. Jadi ini namanya ruang refleksi. Jadi di ruangan ini kita menampilkan berbagai jenis pemakaman yang berasal dari daerah timur. Yang pertama mungkin akan saya jelaskan di sini adalah tengkorak kepala suku Asmat. Jadi suku Asmat ini mereka memiliki tradisi unik untuk memuliakan kepala, tengkorak kepala dari kepala sukunya mereka. Jadi kalau misalnya kepala sukunya meninggal, mereka bakal kepala sukunya dipenggal. Maksudnya pas sudah mati ya, dipenggal pas sudah mati ya. Besok jenazahnya dibersihkan dari soft tissue atau daging-daging, kemudian dia bakal ditempel semacam biji-bijian, biji saga merah sama putih, kemudian dia bakal dipasangin ornamen hidung yang dimana ini merepresentasikan status sosialnya dia yang tinggi. Ini asli loh ya? Iya asli. Dari suku Asmat, Papua. Oke, jadi suku Asmat ini mereka memiliki semacam tradisi itu ya, masih suka perang-perang gitu ya. Jadi kalau misalnya mereka pergi berperang, mereka bakal membawa tengkorak ini bersama mereka dan mereka jadikan sebagai totem dengan harapan roh-roh leluhur yang sudah meninggal itu bisa mensupport mereka, maksudnya memberikan moralitas yang kuat sehingga pasukannya mereka bisa menang di peperangan seperti itu. Dan mereka juga mempunyai tradisi berburu kepala. Jadi sebenarnya ada 2 jenis tengkorak seperti ini. Yang pertama ini, kalau yang ini, yang di depan kita, kepala suku ini, dia disebut sebagai dambrikus kalau di bahasanya mereka. Sedangkan kalau misalnya ada satu lagi namanya, yang satu lagi, kalau ini kan diperoleh dari kepala suku ya, tengkoraknya kepala suku. Kalau yang satunya diperoleh dari tahanan perang. Jadi mereka di peperangan tuh bakal menggal kepala musuhnya, terus kepala musuhnya tuh nanti bakal dijadikan tropi. Nah, mereka menyebut tropi ini tuh sebagai daokus. Nah, bedanya dambrikus sama daokus siapa sih, Kak? Nah, bedanya dambrikus sama daokus, kalau dambrikus dia masih punya rahang bawahnya begini. Sedangkan kalau daokus, dia nggak punya rahang bawah. Kenapa nggak punya rahang bawah? Karena biasanya rahang bawahnya itu diberi, misalkan yang perang kan laki-laki kan ya. Jadi mereka bawa rahang kepalanya, kemudian rahang bawahnya tuh diserahkan kepada istrinya untuk dijadikan kalung. Kayak gitu. Jadi dia nggak punya? Ya, jadi kalau yang daokus, dia nggak punya. Tapi kalau misalnya dambrikus, dia punya. Jadi itu yang bedain antara kepala suku sama yang korban perang itu tadi. Oke, kita lanjut ke ruang selanjutnya. Oke, ini ruangan ketiga kita ya, ini ruang forensik.
bisa diperhatikan di sebelah sini ada spesimen kerangka tulang asli ya. Ini asli. Ya asli. Ini kerangka tulang asli. Dia ditemukan di hutan Mojokerto pada tahun 2011. 2011 kemarin. Jadi 2011 ya. Nah, udah lebih dari 10 tahun. Nggak baru dong. Ulang. Ya, adikku aja kalah umur sama dia. Oke, sampai mana tadi? Oh ya. Jadi setelah ditemukan oleh warga lokal, mereka membawa tulang ini ke laboratorium forensik ya. Cuman sayangnya dari data yang dikumpulkan, tidak ada pihak keluarga yang mengklaim tulang ini, sehingga tulang ini dikategorisasikan sebagai Mr. X atau jenazah tanpa identitas. Kasian banget. Iya. Semua tulang yang di sini Mr. X. Iya, Mr. X semua kalau yang di sini. Coba ada apa? Gak ada yang Enggak. Kadaver enggak? Hah? Ada yang Kadaver nggak ada dong. Nggak boleh nyimpen kadaver. Kadaver itu nggak boleh buat pameran ya. Oke, terus di sebelah sini ada apa sih namanya? Forensic cases ya, kasus forensik. Oke, jadi bisa dilihat di depan kita ini ada kasus forensik di mana ditemukan tubuh yang sudah meninggal seperti ini. Nah, biasanya kita ahli forensik ditugaskan untuk mengidentifikasi jenazah ini karena bisa dilihat wajahnya sudah rusak, jadi otomatis sulit untuk dikenali ya. Jadi otomatis kita melakukan identifikasi. Jadi identifikasi yang bisa dilakukan pertama apa? Jadi kita bisa identifikasi secara makroskopis. Jadi kalau misalnya dari makroskopis kita bisa lihat dari pakaiannya dia yang dia kenakan, kemudian dari sidik jarinya, kemudian dari wajahnya juga. Cuman kalau misalnya semua itu dalam kondisi rusak ya, otomatis kita langsung pindah ke stage yang lebih advance, otomatis dari yang identifikasi secara mikroskopis. Jadi menggunakan tes DNA atau dating karbon seperti itu untuk mengetahui identitas si korban. Kenapa sih kok bisa dating karbon kan? Kalau misalnya tes DNA biasanya dia yang masih punya soft tissue gini ya. Sedangkan kalau untuk dating karbon biasanya dia untuk yang keperluan arkeologis atau forensik arkeologi gitu ya. Jadi kayak tulang-tulang orang-orang zaman dulu seperti Homo erectus gitu. Nah, itu pakai dating karbon seperti itu. Oke, bisa lanjut di ruangan terakhir. Oke, jadi ini ruangan terakhir ya, kita sebut sebagai ruang rekreasi. Di sini kita juga menampilkan kayak reading book, kemudian fakta-fakta seputar kematian, dan kita juga menampilkan pameran berupa makam bineka. Jadi makam bineka ini dia visualisasi berbagai makam yang ada di Indonesia secara agama dan kultural. Oke, jadi cukup variatif ya yang kita pajang di sini. Jadi di depan kita ini ada makam umat muslim, udah familiar ya, skip aja kalau gitu. Kemudian di ujung sana ada kuburan orang Tionghoa. Tapi ukurannya harusnya lebih gede ya, karena biasanya orang Tionghoa itu untuk satu keluarga biasanya. Kemudian di ujung sana ada makam bergaya Eropa. Ini adalah bukti eksistensi penjajahan di masa lampau ya. Jadi penjajahan Belanda, Spanyol, Portugis, dan lain sebagainya itu. Jadi kalau misalnya ada noni-noni atau menir-menir yang meninggal pada masa itu, makam yang mereka gunakan bentuknya seperti ini, kurang lebih. Hah? Kalau ini namanya waruga. Jadi waruga ini salah satu jenis pemakaman yang tua ya di Indonesia ya. Jadi karena dia sudah eksis sejak era Megalitikum atau zaman batu. Jadi ini dari Minahasa, Sulawesi. Fungsinya sama seperti sarkofagus. Tahu kan kalian sarkofagus? Nah gitu. Jadi dia peti batu, cuman dia nggak dikubur ya. Dia dibiarkan di atas tanah gitu. Jadi otomatis nanti jenazahnya diposisikan duduk kayak dia, kemudian dimasukkan ke dalam sini. Nanti dia ditutup kayak gitu. Ya, jadi di tengahnya ada bolongan yang dia muat untuk satu orang biasanya gitu. Kemudian di sini ada lagi, ini ada replika mumi suku Dani. Jadi suku Dani ini mereka memiliki tradisi untuk memumifikasikan jenazah keluarga mereka juga, tapi beda dengan yang Toraja. Kalau Toraja kan dia pakai balsem kan ya. Nah, kalau yang di suku Dani ini dia tuh pakai asap. Jadi dia diasapin kayak lagi bakar sate gitu sampai dia kadar air dalam tubuhnya terreduce sehingga dia nggak bisa dekompos seperti itu. Cuman karena metode ini sangat sederhana dan terlalu ekstrim ya sebenarnya ya, karena dia juga bisa merusak jaringan, otomatis kalau misalnya ada tanpa pakai tes DNA dia nggak bakal bisa karena udah jadi abu seperti ini, jadi DNA-nya bakal rusak dan dia tuh bakal jauh lebih fragile dibandingkan dengan yang dari Toraja karena dia memang
nggak benar-benar maintain banget ya strukturnya ya, beda sama kalau pakai balsam. Kalau balsam kan dia beneran bisa maintain strukturnya sampai benar dia seperti aslinya gitu. Oke, itu sekian saja dari yang bisa saya tunjukkan di museum ini. Mungkin kalau misalnya masih mau keliling-keliling, bisa keliling-keliling dulu. Ya agak horor sih teman-teman ya. Dikarenakan memang di dalam ini untuk tulang belulangnya juga ada beberapa yang asli dari orang yang memang tidak ada datanya, yang bisa disebut adalah sebagai Mr. X. Ya, jadi seperti ini terkait dengan museum kematian yang ada di daerah Malang. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu terkait dengan vlog kali ini dari Museum Kematian Universitas Airlangga Malang, Jawa Timur. Semoga dengan informasi yang tadi disampaikan dari narasumber yang bertugas di Museum Kematian ini bisa menambah informasi terkait dengan ritual ataupun tradisi yang ada di negara Indonesia ini. Thank you banget buat semua yang sudah menonton video ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa support channel dengan cara like, subscribe, komen, dan share support channel biar channel bisa makin terus berkembang. Oke, gue akhiri, gue Bang Bel pamit, gue lebih baik dari kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.